Dia tuh ntar kalau ditelepon gitu, tiba-tiba dia telepon, lagi ngobrol diseru, udah gue bosen, plek, mati. Umur berapa tuh mama waktu itu mau dikawinin? SMA kelas 1. Hah? Iya. Karena menurut bapak gue itu takut gila pengen jadi artis gak kerja. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya ya kayak nyanyi tuh gampang banget, terkenal tuh gampang banget gitu kan. Akhirnya kayak jadi baru lagu pertama aja, baru satu lagu aja udah udah bintang banget, udah sabar bintang banget. Ayo harus berapa merah gitu kan. Oh, aku nggak mau, nanti kalau aku nyanyi, kata gue dalam hati gue sebel loh kalau kata gue, lu kan udah. Makanya mama sempat berantem sama Inul ya. Nanti kali kalau gue lagi kangen lagi apa, dia cuma ngomong sama Devano, Dek, papa sih nggak usah ditelepon Dek, mama aja. Gitu. Itu dalam ya mama ya? Gue tuh itu kayak gitu dalam ya mama ya? Iya. Wah, gue kalau ngomongin anak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Tepuk tangan lagi dong. Dari tadi gue keliling-keliling, pam-pam gue lihat kiri kanan kok nggak ada MK Skin. Udah sehari aja dulu. Jangan. Cepetan, tim Butik Haji Igun pepet terus MK Skin ya. Setiap episode harus masuk MK Skin. Oke. Ya lagi banyak duitnya. Siap. Lagi banyak duitnya, produknya lagi jalan kemana-mana. Nanti aku ngomongin ke produser. Ya. Oke, siap. Muka lu glowingan. Iya dong, kan habis pakai MK. Iyalah, bisa aja lah. Kirain ganti gebetan. Hari ini kita kedatangan Mama Rempong, ya, Mama yang punya kumis tipis. Inilah dia, Iis Dahlia. Sebelumnya gue mau ngomel sama lu ya. Kenapa sih kalau lu tuh ya, kalau udah kita nih kalau udah lagi nggak kerja bareng, kenapa terus ngerenggang? Ya lu telepon dong. Kenapa lu sekarang kayaknya lu apa-apa dikit-dikit kayak Rendelano. Jealous kan? Lu kesel, apaan sih? Dia mah orangnya jealousan ya. Dia mah orangnya jealousan. Ya lu telepon dong orang tua. Gimana sih kan tua? Enggak, maksud gue lu ada basa-basinya. Kayaknya kan aku tuh selalu ya customer ya. Kan biasanya tuh kan kita syuting di MNC tuh bareng sama Mama Iis. Ya kan, terus Mama Iis tuh kalau udah nggak syuting bareng, gue udah nggak diperhatiin, nggak ada di telepon-telepon. Ya udah besok. Emang muka gue kurang operasian kayak Karen? Nih lu tahu kan dia Mam, kan? haji loh, Mam. Iya, lu tahu kan dia ya? Ya, Ma. Gue dia tuh ntar kalau ditelepon gitu, tiba-tiba dia telepon, lagi ngobrol diseru, udah gue bosen, plek, mati. Emang iya, Ma? Gue rekam nih ntar. Tapi jujur muka Mama Iis cantik sekarang ya. Makasih. Dulu enggak. Enggak Maksudnya makin cantik, Ma. Kalau dulu original, sekarang kan Korea ya. Original tapi narik. Nah, papa itu laki lo itu bukannya tipe yang laki yang nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Enggak. Nah terus Toto pas kemarin mama pengen operasi itu apa nggak huru hara? Enggak. Dari dulu gue udah pamit sama dia, Pah. Mama tuh nggak akan operasi. Dia kan selalu soalnya suka komen-komen gitu sama orang-orang yang, dia cantikan dulu gitu. Dia tuh lebih seneng orang netizen, tuh. Ya kayak netizen. Menurut Papa emberan. Dia terus ya kan, netizen kan gitu. Ya. Cantikan dulu daripada sekarang. Apa sih dirubah-rubah? Ya, tapi maksudnya dia tuh ya mungkin pendapatnya dia ya. Dia cantikan dulu loh padahal mah gitu. Tapi aku udah pamit sama dia, Pak. One day kalau Eke udah agak longsor, Eke mau narik kata gue ya kan. Boleh sama dia dan dianterin sama dia. Oh Papa tuh anterin ke Korea. Anterin. Tapi jujur ada tekotek-tekoteknya nggak pas udah mulai ditidur, pas habis ditidurin. Aduh terjadinya kayak apa nih, takut kelebihan, takut apa? Dia takutnya tuh ketika gue kan orangnya hidupnya sehat ya, nggak minum, nggak ngerokok, nggak apa gitu kan. Jadi pas lagi anestesinya tuh jadi lama, Gun. Nggak bangun-bangun, Ma? Nggak bangun-bangun, jadi dia lu kayak endolan itu. Jadi katanya Papa katanya gini bolak-balik, istri saya udah bangun belum? Istri saya udah bangun belum? Kok lama banget gitu. Gue tuh sadarnya tuh sampai yang, dia tuh sampai ngitung loh. Mama mulai cuci muka, datang ke klinik cuci muka, sampai Mama siuman itu Mama 11 jam kata dia. Jadi dia khawatir, dia udah nge-mall, udah kemana-kemana balik lagi. Belum balik udah lagi. makan malam padahal balik lu lagi. sadarnya itu pas lagi biasa aja, atau bangun aja gitu? Gak tau bangun aja gitu, kayak lagi ini terus sampai hotel gue tidur lagi, enak banget kayaknya gue tidur. Masih ada efeknya tuh ya, Tapi emang sih ya, gue tuh kan dulu kan ada pageant-pageanan kan. Kan kalau dulu di pageant-pageanan itu kan
pergi ada surgery-nya kan, apa bikin hidung atau bikin apa gitu. Itu aja kalau nungguin anak habis operasi nggak bangun-bangun tuh agak noit juga, Mam. Kan, ya kan. Tapi sebenarnya kan mungkin kalau suami takutnya keterusan ya, Mam, nggak kebangun-bangun ya. Padahal kita mah endol-endol aja ya. Orang si Papa Maya gue bilang, gue nanti dianterin siapa kayak gitu, ujus kayak siapa kata gue gitu. Soalnya takutnya kata teman-teman kan pokoknya lu harus minum jus campur ini ono ya setelahnya ya afternya jadi mama pikir kan ya, bukan pumpkin doang kalau kata Ibu Mia tuh Camelia Malik kan udah pernah tuh lu pokoknya nanti harus minum jus campur-campur buah dicampurin segala macam gue mikir kan gue kayak siapa nih yang ngejus? Siapa yang ngejus gitu kan, gue udah bawa juicer, udah bawa apa, tinggal beli. Sebelum operasi tuh gue sehari sebelumnya udah beli segala macem buah-buahan, sayur-sayuran, taruh di kulkas gitu kan. Nanti kan gue bilang nanti siapa yang ngejusin? Terus kata Papa, ya udah sama ujus aja gitu. Udah nih gue bilang jus nanti gini atau enggak sama bedo gitu kan. Ternyata begitu berapa ini sebelumnya udah sama Papa aja. Nanti Papa mau nggak ngejusin Mama? Gue bilang gitu kan. Ya cuman ngejus doang. Biasa Papa juga kerjaannya lebih berat. Bukan ngejus lagi. Papa mau dijus. Udah gitu si Papa mah dah gue masih bengkak-bengkak mau ngejus juga. Mungkin itu ada fantasinya kali, Ma. Tapi si Mama nih aneh. Menurut gue dia mau OP itu agak aneh. Dia tuh kan kalau dulu waktu kerja bareng, gue kan ada aja gebrakannya kan. Pulang, tato ganti hidung lah. Pulang, tato muka tambah apa. Dia tuh selalu gini, udahlah. Gue udah jadi tambah-tambah lagi, makanya pas gue dengar lo berangkat OP itu maksud gue lo termasuk berani ngumpulin nyawa untuk pergi gitu loh, Mam. Iya, sebenarnya mungkin karena aku juga salah satu BA-nya klinik kecantikan, gue tahu kan. Terus dia tuh mau ada surgery, terus gue tuh ketemu dokternya udah berkali-kali, Gun. Dia ngejelasin, terus gue sampai bilang gini, gue ini syuting kamera gue tuh kanan, kiri, depan, belakang. Gue nggak mau ya nanti ada jahitan di sini, tiba-tiba ini ono gitu kan. Terus dia tuh sampai ngeyakinin, enggak, nanti saya bikinnya kamu di belakang kuping. Gue tuh keloid loh, gini. Bener dong. Emang jahitannya di mana, Mam? Di belakang kuping. Bener jadi keloid. Oh, ada kan di sini ya, Mam? Ya, aku nggak mau di situ. Jadi di belakang masih keloid. Jadi sekarang tuh gue lagi treatment nyuntik keloid. Pakai ini, Mam. Salep nggak bisa? Bisa. Maksudnya tapi kan lama, Gun. Tadinya kan gede nih. Sekarang udah mengecil gitu. Oh, berarti Mama tuh emang keloid. Parah. Gue tuh yang jatuh ke ini sedikit aja keloid. Oh, langsung gampang bebekas gitu ya, Mai? Mah kalau muka kan ditarik-tarik. Kenapa kalau kumis nggak, kan sekarang ada mah di laser ketek biar nggak tumbuh, pakai laser gitu biar nggak banyak. Ini nggak mau di gitu-gituin mah. Nih ya, nih. Laser itu ono truth ya kan? Ya. Jembi. Nih ya, sampai gue nih. Gue tuh bukan nggak pernah, Gun. Pernah, tapi gue nggak mau yang di muka dulu. Gue di kaki dulu ya kan. Ini kaki gue nih dulu bulunya tuh alus-alus bagus. Gue wax kan. Numbuhnya kayak abang-abang keriting. Sekarang udah enggak. Sekarang akhirnya gue menemukan klinik yang setelah berapa kali tuh hilang permanen. Oh, ya kan? Ya. Nih, udah nih gue naik lagi nih dari sini naik ke sini ya kan. Sampai situ tuh, Gun. Sampai udah sekarang kribo itu yang udah dikontrol. Sampai 20 kali ya. Nggak hilang-hilang. Tapi kalau kumis mah? Udah pernah gue di itu dulu. Apa tuh yang dulu, apa sih yang kayak dipakein krem? Bukan wax. Apa sih yang jadinya putih nanti itunya gitu. Apalagi tuh zaman dulu, bleaching. Kayak gitulah. Di bleaching tuh rambutnya merah kali, takut. Bukan bleaching, pokoknya di klinik kecantikan orang belum melakukan tuh gue udah gitu. Itu gatelnya ini di sini pun kalau dia lagi mau numbuh gremet. Nah, gue kan mikir, aduh kalau gue gatel, gue kan lagi bisa nahan kalau bangun. Kalau lagi tidur, ya kan. Udahlah, akhirnya gue takutnya nih ntar numbuhnya kayak kumisnya Pak Adam, ya kan. Tapi ini kayaknya lagi banyak nih, Mam. Lagi subur ya. Akhirnya tau nggak gue udah ngakalinnya gini aja. Kalau dia agak tebel-tebel di sini, gue cabut aja. Terus jenggot gue tuh kayak orang kan. Pinset itu buat nyabut gini. Gue mah nyabut jenggot karena ada beberapa. Tapi ini kita flashback ya, Mama kan dulu kecil kan Indramayu ya, Mama. Katanya Mama bener ya dulu kalau waktu kecil, kalau misalnya abis lagi main-main, Mama tuh dulu dokil banget. Terus tiap abis main katanya perhiasan hilang mulu.
mainnya di kali, belakang rumah gue tuh ada kali. Terus? Jadi kan nyokap tuh suka kalau habis panen beliin anting, beliin Ih, gelang. bener-bener kayak lagu dangdut pesta panen ya. Kalau orang itu Orang bener-bener Tampina orang iya. kampung bener gitu ya. Jadi mungkin kan buat ya nyenengin anak. Sebenarnya mah gue juga nggak tahu seneng apa enggak kan nggak Iya, tahu ya. Cuman gue tuh main sama teman-teman gue yang modelnya gini nih. Ini kali dari atas tuh yang tiba-tiba lompat gitu, Bisa lompat ke gitu bawah. kan. Nah itu tuh hilang gitu. Nanti anting hilang sebelah. Lu kali dia Pam, siapa tahu masih ada Pam. Gue keruk tuh kalinya ya. Siapa tahu dapat jiwanya Berarti beneran main kali, Mam? Main di kali Nggak gue. pernah lo kecil, masa kecil main di kali gitu, Mam. Masa sih, Kak? Sombong. Tapi kalau Ciliwung, anak-anak lu mama nggak di ya, Ciliwung? kayak Devano, kakak gitu, pernah nggak diajak main ke kampung main begitu? Devano mah main ke got kalau pulang kampung. Ngejar-ngejar ayam. Oh ya. Dulu masih kecil. Tapi mama Tuh, ngejar-ngejar ayam, yang ngejar-ngejar sapam. Lo ngejar-ngejar sapam sih, lo ngejar-kejar. Kemarin dia ngejar-ngejar kucing diomelin juga. Kalau salsa beda lagi nih salsa. Gue tuh kan orangnya bersihan. Jadi kayak anak-anak pun diajarin. Dan di kamar mandi gue tuh nggak ada kamar mandi basah. Semua kamar mandi kering. Jadi abis mandi dikeringin, abis mandi keringin. Jadi ada satu masa pulang ke rumah, main ke rumah saudara. Jadi rumah nyokap gue tuh di kampung banget. Rumah almarhum bapak tuh agak di kota gitu. Mainlah ke rumah saudara-saudaranya kakeknya dia gitu. Tiba-tiba gini, duduk, kita lagi ngobrol gitu ya. Basah. Kakak kok ngompol? Terus? Aku pengen pipis gitu. Lah kenapa lo nggak pipis? Kata gue gitu, kamar mandinya basah. Ya Allah, dia nggak bisa kan di rumahnya kamar mandinya kering. Dan nggak ada kamar mandi. Duduk, dia jongkok. Dia jongkok. Kamar mandinya basah, kakak nggak bisa. Kakak bilang dong, gue bilang gitu. Kakak nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kita tuh harus menyesuaikan gini-gini. Kakak nggak bisa. Sampai gue pacaran sama laki gue ini kan udah punya salsa gitu ya. Dia tuh sampai ngomong sama nyokapnya. Nanti kalau kakak bilang, dia tuh pernah kamar mandi itu dulu tuh almarhum tuh. Mertua gue tuh kamar mandinya rada gimana gitu, basah-basah. Ini nanti kamar mandinya dibenerin dulu ya. Soalnya Ya Allah. kakak salsa tuh nggak bisa, Is tuh nggak bisa kayak gitu-gitu. Gue bilang lebay. Nanti gue juga akan bilang anak gue, tapi memang kayak gitu. Akhirnya gue tuh sampai beli rumah untuk kalau lagi gue main ke rumah saudara gue punya rumah singgah. Lu bagusin kamar mandinya. Iya, gue punya rumah singgah gitu untuk biar nginep nyaman. di situ, biar kakak nyaman. Lo tau gak sih nih ngomong-ngomong toilet jongkok ya, gue pengen cerita sebenarnya, tapi gue agak kayak pengen gue ke Malida. Kenapa? Jadi kan gini, gue tuh kan gue tuh kan masih kadang kan gue suka konsumsi obat ini kan, Ya, obat diet gue kan. pencahar kan kalau gitu. misalnya diet obat pencahar itu kan nggak bisa kompromi ya, nggak bisa ada aba-aba. Apa dulu tuh nggak ada, Mam. Begitu udah tek udah. Terus gue pergilah ke Cina, ke Guangzhou, Mam. Belum jangan ketawa dulu. Gue pergi ke Guangzhou, udah gitu udah kan. Terus udah gitu gue tanya, toilet di mana? Udah gue cari toilet udah gitu. Lo tahu, Mam? Lo tau badan gue segede gini dong. Udah lama banget gue nggak pakai toilet jongkok, Mam. Iya, Gue pakai toilet jongkok. Lo tau pas jongkok itu pas gue nih nggak apa-apa gue cerita ya. Gue pas gue jongkok, pas gue ngeden itu nggak ke airnya, Pam. Aneh, Kak. Ke kiri kanan. Jadi kan gue mau nggak mau gue beli sepatu, Pam. Ya Allah. Ih, parah banget sih. Ya, Dan nggak ada air gitu. juga. Nggak ada Nggak pakai air, Mam. Nggak ada air. Terus Astagfirullahaladzim. kakak tinggalin dong tuh kamar mandi kayak begitu. Jadi gue tuh kalau misalnya gue lagi ke Cina, gue udah nggak mau lagi tuh minum obat. Iyalah. Emang Cina, Guangzhou itu Jongkok. Oh. Toiletnya tuh jongkok, guys. Padahal sekarang ini kan lagi rame banget tuh, gue mau ke Cina nih nanti bulan Chongqing. Lu mana? Guangzhou. Chong Haceng. Guangzhou. Chong harga goceng. Sembarangan. Ya Allah, itu bener-bener deh. Terus anak-anak butik kan gini, mana Mas Ivan kok lama banget. Jadi asisten gue yang satu lagi tuh akhirnya cari sendal, cari apa, Mam? Dari tisu basah gue rasa sekotak Aduh. gede tuh ya. Itu gue trauma deh, kalau gue mau ke Cina udah gue jangan minum obat. Ini sih, jadi saya gini customer ya, Isdahlia ini dulu tuh pernah mau dinikahin sama nyokap. Emang iya? Kan kalau orang yang drama itu Emang orang tuh kalau jadi penyanyi dangdut tuh zaman dulu mungkin
kekhawatirannya tuh banyak ya Maya? Enggak, gue kan dulu enggak nyanyi dangdut. Gue tuh penyanyi festival-festival terus nyanyi, bukan yang penyanyi dangdut dari panggung ke panggung, bukan. Oh, lu tuh bukan kayak masih kecil udah pakai dress cantik muka cemong di pojok gitu. Nunggu giliran enggak gitu. Enggak gitu. Ikut festival gitu mah. Gue tuh pengen jadi artis, bukan jadi penyanyi dangdut yang dari panggung ke panggung gitu. Enggak. Oh, bukan lebih duluan yang dianterin emak lo. Enggak. Mau kemana mau nyumbang lagu Enggak. gitu lu duduk. Impian gue itu adalah jadi penyanyi nanti di TV, di apa gitu. Udah halu-halu tuh. Halu-halu gue gitu. Jadi bukan kayak gitu. Jadi karena gue tuh ya lumayan lah anak kepala desa gitu kan. Kalau di kampung kan anak kepala desa inilah gitu. Jadi bukan yang kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh hayalannya cuman kalau orang sana tuh kebiasaannya udah gede dikit dikawinin, udah gede gitu. Umur berapa tuh mama waktu itu mau dikawinin? SMA kelas 1. Hah? Iya. SMA kelas 1 udah. Karena menurut bapak gue itu takut gila pengen jadi artis gak kerja. Oh, takutnya halu-halu. Iya gitu. Karena tuh gue festival mulu kok nggak jadi artis. Nggak menang-menang juga tapi. Menang. Tapi Bener kata gue bener di Bandung. Tapi nggak jadi artis. Tapi nggak jadi artis. Gue bilang ngapain sih kok festival mulu, kan aku pengen yang suaraku ada di radio, aku ada di TVRI dulu kan ada TVRI doang, kena tipu pula gitu kan. Jadi kata bokap gue begitu gue pulang liburan kayaknya ada anaknya saudagar siapa gitulah ngeliat gue, dia datang lah. Lilis Lailia. Ya kan gitu. Ya udah. Juragan beras ya kan. Iya gitu. Dilamar langsung. Tapi Mak, coba dong flashback Mak kalau zaman dulu gitu ya Mak. Waktu berarti pas Mama pertama kali jadi penyanyi, itu pertama kali Mama kenal siapa di Jakarta? Tommy J. Pisa. Itu kenalnya gimana dulu? Kenalnya karena satu label. Di Akurama Record. Jadi produser aku tuh ngakalinnya supaya aku lebih agak dikenal gitu, aku ditempelin dulu tuh ya sama Bang Tommy. Jadi aku jadi modelnya Bang Tommy. Zaman dulu tuh. Udah sebelum album gue keluar, gue ditempelin sama Bang Tommy tuh. Jadi ini. Yaudah dia sama dia. Jadi dia pernah diajakin ngamen ke Palembang, tidur di rumahnya dia. Lah bukannya Mama tuh dulu waktu awal-awal kan Mama masih terlalu kecil katanya. Jadi Mama tuh didandaninnya tuh ditua-tuain gitu. Nih ya alis gue kan emang cewek berambut dari dulu ya. Jadi alis gue tuh sampai ke sini nih. Sampai ke bawah-bawah tebal. Sama kakak gue tuh didandanin, kan gue tidur TLC. Bukan, kakaknya Mbak Elsie lagi udah almarhumah. Mbak Tati namanya. Sama Mbak Tati tuh kayak didandanin, gue tuh dikeritingin rambutnya loh. Kayak lu tahu nggak sih pokoknya jadi gede gitu kayak Ibu Rita Nasution itu ya kan si Ibu Rita kan seneng banget tuh ini. Nah kayak gue dandanin gitu, bayangin gue SMP kelas 2 tuh didandanin kayak gitu. Naik bajai, kalau nyanyi di Monas nih pakai sepatu naik bajai terus didandaninnya kayak tante-tante gitu. Ya gue diem aja kan, gue nggak ngerti. Terus ya udah begitu ngeliat kayak sekarang foto-fotonya kata laki gue, pantesan aja gue dulu nggak kenal lu dandannya kayak singa. Tapi kan justru jadi artis atau jadi penyanyi zamannya Mama itu masih kebilang sulit Mak. Kalau anak sekarang kan ada YouTube, ada Instagram. Kalau dulu kan bener-bener yang nggak ada sarana promo. Nggak ada sarana promo. Gue tuh aja modal nekat aja. Jadi kalau lagi ngeliat panggung, kakak gue ntar datang ke panitianya, adik saya tuh cantik, suaranya bagus, nyumbang ya gitu. Biar kelihatan orang. Sampai ada satu masa nggak tahu tekniki inget nggak sama Papa Iye Ahmad Albar. Jadi mereka tuh lagi konser lagi mau manggung di Ancol, lagi ini doang loh, lagi latihan mereka tuh lagi JR. Kakak gue tuh nyamperin, adik saya nanti nyanyi ya gitu. Nanti nyanyi. Oh dia pikir di hajatan kali. Tapi tahu nggak? Karena kegigihan kakak aku tuh almarhumah. Jadi gue tuh dijadiin penyanyi tetapnya Ancol, Gun. Yang kalau hari Minggu di pantai. Oh dulu tuh Mama tuh nyanyi di Ancol? Gitu. Dulu Mama nyanyi di Ancol, di Taman Mini. Jangan salah ya, zaman dulu tuh jadi badut Ancol atau yang keliling-keliling di Ancol aja tuh udah keren banget loh. Iya. Nah, banyak kan yang kayak gitu. Jadi karena kegigihan kakak gue kalau ada panggung musik suruh manggung, suruh nyumbang tuh aku. Siapa mah namanya mah? Tati Hamami. Justru kayaknya selama kita berkarir berdua nggak sempat ketemu sama Mbak Tati ya? Sempet di Indosiar. Masa nggak inget aku? Kakaknya pernah ya dipanggil Mbak Tati, pernah nggak sih? Belum ya? Justru dia tuh yang justru dia yang dia yang pas lu bener-bener lu
jadi Isdalia tuh dia yang ini. Manajernya tuh justru dia tuh. Iya, Eto manajer Eto. Jadi kalau terus nyanyi setiap hari Selasa apa Rabu gitu gue nyanyi di Monas. Itu dianterin kakak aku naik kakak ipar suaminya Mbak Tati. Terus kalau umpamanya ada rekaman, Mama kan dulu rekaman cover version gitu sama Johan Untung, sama Mario. Zaman dulu tuh ada penyanyi namanya Mario. Cover version tuh kayak nyanyiin lagu orang. Nyanyi lagu bahasa lagu Mandarin di Indonesiain gitu. Zaman dulu tuh ada gitu. Terus yang mukanya tuh kayak di kasetnya itu kaset kan zaman dulu foto gue tuh kayak foto KTP gitu doang. Iya, gitu. Kayak gitu-gitu. Ada Tio Fanta apa-apalah gitu zaman dulu tuh. Tapi kan kalau misalnya kita bergaul ya Mama Is, kalau aku itu inget banget mah. Aku tuh inget banget Mama pertama kali beli baju aku itu mungkin 15 tahun yang lalu. Pertama kali lu show di Sangrila itu 15 tahun yang lalu itu Mama beli. Dan pada waktu itu tuh menurut gue, lu itu di era-era itu tuh lu memang bener-bener lagi jadi diva dangdut. Iya, karena Mama tuh bisa yang sebulan schedule ngamen gue tuh bisa 40 panggung. Gila ya. 45 panggung. Jadi sama brand rokok itu gue di kontrak itu bisa 1 tahun 100 panggung. Jadi gue SMA tuh gue bawa zaman dulu kan kayak mereka tuh jualan tiket. Jualan tiket jadi gue kayak konser ya, kayak nonton konser ya, Mama. Itu tuh panggung gue tuh bisa ada yang gue tuh pernah ngalamin panggung gue roboh, pernah. Jadi di pagar-pagar gitu karena masih brand rokok itu. Bencong gitu ya. Lagi nyanyi. Ya kan? Lagi nyanyi panggungnya robo bencong gitu ya kan. Gue tuh gue tuh penyanyi yang kalau penyanyi zaman dulu mana ada sih manajer-manajeran. Iya. Semua dandan sendiri, apa sendiri. Itu sama brand rokok tuh bisa yang gini, estafet. Pamannya gue pergi dari Jakarta ujung, Tangerang. Dari Tangerang, ini ono sampai ke Merak. Terus nyebrang ke Bakauni. Dari Bakauni, dari Lampung ujung sini nih, sampai Lampung ujung. Nanti gue ke Bengkulu. Perjuangan penyanyi dangdut tuh iya, gitu loh, customer. Gitu loh. Dari udara ke darat, kapal, laut. Mending lautnya apa, naik perahu juga gue pernah. Dan itu tau gak sih, kita tuh zaman dulu yang kalau mau nyanyi sorenya tuh naik mobil truk buntung gue yang dihalo-haloin, nanti malam akan ada itu gue ngalamin gitu. Iya. Gue bilang apa gue ngomong gini, kenapa sih Pak mesti begini? Karena orang kampung kalau kamunya nggak nggak diarak dulu nggak gitu, tahu gitu. Ya udahlah gue nurut aja. Tapi gue tuh masih SMA tuh kalau pulang bawa duit sekoper dan ada yang 10 ribuan, 5 ribuan yang lusu-lusu mungkin hasil penjualan tiket gitu. Tapi Mama pernah nggak dulu sempat mau dikawinin sama produser? Enggak. Kayak pacaran sama produser kok zaman dulu gitu kan? Gini, majuan mah. Kamu cantik. Kamu gak mau jadi pacar aku? Gitu, enggak, alhamdulillah enggak. Karena aku dianterin sama kakak gue terus. Ditempel terus. Ditempel karena kalau apalagi kau penyanyi dangdut kan kalau enggak digebet sama tukang gendang ya sama produser kali ya. Aku enggak tipe yang kayak gitu karena pokoknya kalau rekaman ditungguin, kakak gue syuting ditungguin. Terus kakak lu juga tipe yang galak juga kan, yang strike juga ya. Gue tuh udah jadi artis nggak boleh datang ke ulang tahun. Katanya gini, nanti datang ke ulang tahun di klub, nanti minuman kamu, gue ditakut-takutin gitu ya, gue takut beneran. Jadi gue tuh, lu emang orang rumah, emang bener-bener orang rumah. Jadi gue tahu klub, tahu ke disco, tahu ke apa tuh, udah kawin. Justru yang ngajak suami. Oh gitu caranya orang mabok, kata gue gitu. Ya kan, kenapa ini orang sampai tidur-tidur, kata gue gitu. Gitu, ayo pulang, ntar dulu lu. Kayak endolan ternyata. Gue tuh baru tahu Gun, kata gue. Oh ini begini setelah nikah. Jadi gue tuh tahu dunia yang hingar-bingar dunia malam tuh setelah nikah. Ya, Mama pertama kali megang uang banyak jadi penyanyi tuh Mama umur berapa? SMA kelas 1. SMA kelas 3 tuh gue udah punya rumah. Wow. Keren banget ya. SMA kelas 3 mah. Itu Papa sempat ngerasain kesuksesan Mama gak? Almarhum. Pernah. Sempet tapi tuh. Masih belum terlalu ya. Jadi kayak dia tuh kalau katanya dulu Papa sempat jual-jual sawah. Itu buat apaan? Itu buat gue ditipu waktu jadi
pengen jadi penyanyi itu loh. Makanya terus gue mau dikawinin karena kata dia, nih ntar anak gue gila lagi nyanyi depan kaca. Oh itu awalnya tuh ada begitunya. Ada begitunya ya, ada banget. Jadi makanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya ya, kayak nyanyi tuh gampang banget, terkenal tuh gampang banget gitu kan. Akhirnya kayak jadi baru lagu pertama aja, baru satu lagu aja udah ya udah bintang banget, udah sabar bintang banget. sabar. Ya ketemu gue di airport gitu nggak negor. Ya lu juga ngapain nggak kenal negor? Lu juga suka kebiasaan nih, kagak lo kenal lu tegor. Enggak, kalau gue ngerasanya kalau sesama musisi tuh kayak temen, kayak saudara gitu. Jadi kalau gue zaman dulu ya ngelihat umpamanya ada Mas Krisyo gitu di ujung sana, ya gue samperin. Hai Mas, aku Iis iya, aku gitu ya. Iis, Dahlia gitu loh. Maksudnya aku pun ngajarin ke Devano, ke Salsa kayak gitu. Kamu kalau ketemu teman mama, kamu salim, kamu perkenalkan, saya Devano, saya anaknya Mama Iis. Saya Salsa, saya anaknya Mama Iis gitu. Walaupun nggak harus mereka kayak ibarat kata ngedompleng popularitas mama tapi paling nggak memperkenalkan tuh jauh kayak lebih respect sama orang yang lebih tua ya, Ma. Karena gue inget banget Kevin tuh anaknya Mbak Memes sama Mas Adi. Dia gitu tuh. Dia waktu gue main, dia lagi ada di Citos, dia baru bikin bandnya dia tuh apa tuh? Viera. Dia tuh datang, dia gini, halo tante, aku Kevin, anaknya Mama Memes gitu kan, sama Papa Adi. Oh ya, aku lagi mau bikin band. Oh ya, sukses ya nak. Terus aku tuh ngerasa, ih orang tuanya sukses nih ngedidiknya, punya sopan santun, manner. Ya kadang kan kalau anak sekarang emang bener sih, kalau lo nggak kenal atau nggak dikenal ya nggak negor juga, kayak lu gua gitu kan. Tapi jangan. Juga kan. Aku juga selalu ngomong sama Devano, bekerja sama siapapun, kamu harus punya etika, harus punya attitude gitu. Jadi alhamdulillah sih, maksudnya kayak teman-teman aku tuh yang pernah kerja sama, Is, aku pernah kerja sama anakmu loh, ya Allah, anaknya baik banget, anaknya sopan banget. Aku tuh kayak yang, kamu tuh ngedidiknya, aku tuh seneng, makanya aku bilang harus kayak gitu ya, nak. Mama nggak bangga kamu menjadi sukses tapi kamu nggak punya etika. Aku nggak mau. Walaupun kan netizen tuh kayaknya seneng banget kalau Mama sama Devano tuh nggak akur ya. Kenapa sih, Ma? Lu kadang suka mikir nggak sih, kenapa sih, maksud gue, kenapa itu netizen kayaknya seneng banget kalau Iis Dahlia sama Devano tuh ribut. Nggak akur, gitu kayak orang tuh kayak berpikirnya gini ya, gue itu udah mandiri dari umur 12 tahun. Ya sebenarnya Mama ngeliat Devano tuh kayak liat Mama dulu nggak? Kayak gue kan? banget. Kalau kakak tuh emang karena nggak ada passionnya di begitu kan, di musik karena kan? dia kerja ya udah gitu. Kalau Devano ini ada kayak gue nggak ngerti orang-orang tuh ya. Jadi aku tuh udah mandiri di usia 12 tahun. Jadi ketika Devano pengen punya rumah sendiri, walaupun awal-awalnya cuma ngontrak ya. Setelah ngontrak baru ngomong, aku udah ngontrak rumah, aku boleh nggak tinggal di sana? Ya itu semua gara-gara Bedu, Mam. Iya, itu tuh manajernya. Bedu yang ngajarin yang enggak tuh Bedu, Mam. Jadi gue tuh apa yang kaget gitu ya. Tapi ya udah, tapi terus gitu. Kalau dia syuting gitu ya, nanti piaraannya dititipin di rumah. Terus gini, Mah, rumput di belakang rumah aku udah tinggi, kata gue. Lu juga yang harus ngurusin. Iya, ini ada kejadian lucu banget nih. Kemarin malam tiba-tiba rumahnya dia lampunya mati. Airnya nggak ada. Terus tiba-tiba di grup nih, air di rumah aku mati sama lampu, kenapa ya Pak? Mah, gue lagi syuting kan. Kata gue, mana bapaknya sekarang tuh ngantor kan pagi, pulang malam, kasihan banget. Terus gue cuman ngomong gini, Pak, gue nggak mau ngerepotin laki gue kan. Laki gue tuh tipe orang yang kalau lagi rungsing sama pekerjaan jangan diganggu. Gue nggak mau, udah tahu diri deh. Ya udah tahu diri gue daripada dia rungsing gitu. Pak, boleh minta nomor telepon tukang listrik nggak sama tukang? Akhirnya dikasih tuh semua. Tukang rumahnya Devano, tukang listriknya Devano, dikasih tuh semua. Ini anaknya lagi reading kan, mau film berikutnya ya kan. Gue cuman telepon pembantunya. Kenapa? Kayaknya kabelnya digigitin doginya Devano deh, Bu. Gitu kan. Terus, iya saya udah nggak ada air nih. Terus gue bilang sama Adek, Dek, nggak mau nginep di rumah Mama aja. Gue bilang gitu kan. Tetap kekeh. Dia pengen ngebenerin nih rumahnya. Iya kan. Terus akhirnya gue telepon tuh tukang listriknya, Pak, aduh Bu nggak bisa hari ini lagi. Aduh, kata gue kasihan banget kan anak gue. Gak tahu tuh mandi apa enggak, tapi tuh selalu gue bilang sama dia, harus punya di rumah tuh harus punya wet tisu yang kayak di rumah sakit. Kalau umpamanya pulang malam lagi nggak mau kena air, ya udah pakai itu aja gitu. Itu grup itu yang namanya Ayo Pulang.
Ayo pulang tuh nama mama. Oh. Nama mama karena gue selalu bilang ayo pulang udah jam segini. Oh jadi mama, jadi di handphonenya Devano nomor mama tuh tulisannya ayo pulang. Sampai sekarang masih ayo pulang. Tapi tau gak sih ya, gue tuh ya dulu ya, gue tuh inget loh. Gue tuh dulu ya pernah digaplok sama bapak gue. Ditanyain pulang. Sekarang kadang-kadang suka sedih loh nggak ada yang nanyain pulang. Nggak ada yang nanyain kan, ya kan tuh dek, tuh dengerin tuh dek. Berarti kamu jangan kayak gitu. Nggak ada loh yang sekarang kan misalnya nanyain pulang kayak udah di mana, udah gini. Nggak ada loh. Kan? Kadang kita kalau udah makin tua gini jadi kayak makin ngerasa sendiri dan nggak ada perhatiannya ya, Ma. Kalau gue nih, gue akhirnya sama laki gue tuh ya. Jadi nih kalau yang punya keluarga nih ya, lu baik-baik sama laki lu sama bini lu karena one day lu punya anak 12 pun lu akan berdua sama laki lu sama bini lu. Kayak gue nih ngerasain gue. Jadi sekarang tuh kalau dulu kan sedih ya, kalau sedih gitu kalau umpamanya Devano nggak datang apa. Kalau sekarang tuh sekarang tuh udah nggak ada kesedihan mau Devano mau pulang kayak mau enggak. Udah bisa menerima. Maksudnya gini. Ini digoreng lagi netizen ya. Udah nggak ini, udah nggak sedih lagi. Apa itu Devano mau pulang kayak mau enggak. Udah nggak peduli gitu. Gila deh emang netizen nih. Jadi tuh gue tuh udah yang masanya gini nih. Oh ya udahlah, gue juga sama nyokap gue. Mungkin ini yang dirasain nyokap gitu. Kadang nyokap tuh suka. Gue kan gini. Gue tuh punya berenam saudara. Kakak gue yang satu udah meninggal, jadi tinggal berlima. Jadi kadang gue tuh mendelegasikan. Jadi kalau umpamanya mami lagi butuh apa, nih kamu ini uangnya, ini mami beliin ini. Dia tuh suka ada ngomong gini nih, aku tuh nggak pengen duitnya aja, tapi pengen Iis pulang gitu. Tapi terus gue bilang sama mami, mami kan sendiri nih, kata gue, mami kan nggak mau dibeliin rumah di Jakarta. Mami kan sendiri, udah ada gue beliin mobil, udah siapin supir apa segala macam. Mami yang datang boleh nggak? Maaf banget aku bilang, karena kan kita nih lagi bekerja semuanya. Tapi itu terakhirnya tuh yang gue rasain. Jadi gue ada masanya yang gini, Devano di WA nggak jawab. Devano tuh tipikal yang kalau di WA nggak jawab, tapi kalau di telepon diangkat. Jadi gue udah tahu sekarang. Malas sekali ngetiknya. Nggak ngerti deh. Udah akhirnya gue tuh ya begitu aja. Tapi terus akhirnya bapaknya kali mungkin ngerti kali kalau gue lagi kangen lagi apa. Dia cuma ngomong sama Devano, Dek, papa sih nggak usah ditelepon Dek, mama aja. Gitu. Itu dalam ya Mam ya? Itu kayak gitu dalam ya Mam ya? Iya. Itu kayak maksudnya, iya bener sih. Kadang kayak nyokap gue aja tuh kadang kayak dia tuh telepon gue basa-basi mau makan apa besok gitu. Sebenarnya nggak penting ya, tapi kadang kalau kita lagi senyo, kita nanggapinnya juga jadi senyo, Mam. Iya, mungkin ya. Akhirnya tuh terus aku kayak sekarang dia punya rumah sendiri gitu. Setiap bulan tuh gue kirimin beras, kirimin telur apa buat pembantunya. Karena kalau Devano tuh aku nggak tahu, kemarin tuh dia punya tukang masak sendiri gitu. Tapi terus tukang masaknya udah nggak ada. Terus akhirnya sekarang gue ngomong sama bibi gue, kan gue cuman berdua nih di rumah. Ada kakak salah satu makanannya tuh kayak yang, aduh healthy food ya, kadang-kadang dia makan, kadang-kadang enggak. Karena anaknya kan sehat banget kakak. Akhirnya gue bilang sama bibi, kalau masak buat di rumah Devano juga. Gitu. Kirimin mau dia makan, kirimin mau makan nggak makan dikirim. Akhirnya sekarang tuh kayak gitu. Maksud gue seminggu tuh ada kayak datang, tapi terus dia kan anak pagi ya, terus gini, aku tuh tadi pagi ke rumah kalian loh, kalian ngomongnya. Tapi kalian nggak ada, masih pada tidur. Dek, adek kan tahu ya, mama baru tidurnya subuh. Adek datangnya jangan pagi dong. Ya kan adek pagi sekalian lewat gitu. Ya terus udah tuh nggak diulang lagi tuh. Yang dia datang lagi tuh. Enggak. Tapi kalau mama tuh lagi kayak kangen-kangenan sama Devano, lagi sosok romantis, mama kangen gini-gini, itu ditimpalin nggak sama Devano? Ditimpalin, terus dia ngomong gini, Ade lagi nggak pengen kemana-mana, mama aja deh yang kesini gitu. Udah akhirnya gue yang ngalah, udah gue sekarang tuh udah bisa nerima yang kayak nyokap gue, udah gue datang ke rumahnya dia, orang rumahnya 10 menit doang. Oh, rumahnya Devano tuh dari rumah gue, iya, di Cinere. Boleh, ada 3 kamar. Kok jadi kita yang nginep di rumah Devano? Biar seger, awet muda. Enak rumahnya dia. Makanya begitu awal-awal nih, bapaknya kan beresin rumah. Jadi tuh dia punya rumah, dia cuman punya rumah aja udah gitu. Yang beli spraynya, beli kesetnya, beli lap piring apa segala macam. Gue sama bapaknya beli sapu, beli apa. Gue bilang sama pembantunya, ini buat ini taruh di sini. Kadang-kadang sampai pembantunya tuh nggak tahu. Sampai gue tuh juga kan udah lupa-lupa ya yang. Gue tuh beli suka double-double, tutup makanan double, tempat buat nyimpen makanan double, kayak gitu-gitu. Oh, buat dikirim ke Devano juga, Ma.
Tapi mah kalau misalkan Mama Devano lagi mau ke rumah terus Mama lagi ada kerjaan, pernah nggak sih mah sampai cancel kerjaan gitu? Sering banget. Kayak umpamanya gini. Mana pernah lo cancel kerjaan? Sampai telat. Sampai telat gue tuh yang Kerjaan dia emang ada aja, alhamdulillah ya, Ma. dari SMP lo gue. Iya kan? Alhamdulillah ya, Mam ya. Alhamdulillah. Jadi Mama tuh berhenti kerja tuh kalau waktu lagi hamil aja. Hamil itu pun udah 9 bulan. Gue kan hamilnya nggak gede, gue 8 bulan kan kalau zaman dulu kan naik pesawat sebenarnya emang nggak boleh ya. Karena hamilnya nggak gede, gue mah masih 8 bulan tuh gue masih nyanyi di Medan, nyanyi di Surabaya, nyanyi di Semarang. Ya. Mama ini kan bisa dibilang sebenarnya Mama tuh nggak punya haters ya. Tapi itu ada aja kalau misalnya Mama kepleset sedikit, itu pasti jadi gede. Ada haters gue tuh gara-gara jadi juri dulu loh kita. Kalau ngeluarin, inget gak sih zaman dulu kalau disuruh pencet merah, ini inget gak sih? Pada nggak mau, lu juga kayaknya nggak mau deh. Kan gue bukan juri, gue kan yang di sebelah situ sama Soima. Pada nggak mau, tau nggak sih akhirnya gini. Nih kita kan sebelum. Masa itu basian dari situ sih, Ma? Bener. Dari situ yang. Mama ngerasanya dari situ? Dari situ. Karena berarti kalau yang ngeposting lagu Marhaban tuh orang-orang jadi yang sebelum kalau denger lagu Marhaban tiba gue trauma deh. Ingat Dahlia deh. Gitu dari situ. Jadi zaman dulu nih kan ada juri tuh kan ya. Lu ada juga yang ada masanya lu duduk. Inul, gue, Mbak Rita, Benny, Ipul gitu kan. Nih kan sebelum ada salah satu yang dieliminasi nih diturunin panggung, kan kita meeting dulu nih. Meeting kan iklan kan cuma berapa menit ya. Ayo harus berapa merah gitu kan. Oh, aku nggak mau, nanti kalau aku nyanyi, kata gue dalam hati gue sebel loh kalau kata gue, lu kan udah. Makanya Mama sempat berantem sama Inul ya? Enggak. Jadi gitu-gitu loh. Tapi beneran deh, Inul sama Mbak Rita nih yang pada nggak mau. Kayaknya Mama pernah selek sama Inul deh. Pernah ada kasus Mama? Nggak ada. Digoreng lagi langsung dipotong nih. Gue itu bukan tipe orang yang berantem sama temen. Iya. Enggak. Kita tuh sebenarnya asik ya, Mam ya. Iya. Dan sebenarnya tuh kalau makanya kayak waktu aku bilang sama Soima juga, kayak kita tuh karena kita udah kerja bareng, jadi sebisa mungkin di lokasi tuh kita nggak ngobrol sebenarnya, Mam. Iya, Jadi ya udah langsung ada di lokasi aja gitu kan. Ada di lokasi, justru ngobrolnya sebenarnya setelah ya. Iya. Karena kita ada kerja bareng, jadi kadang tuh suka, kita ngumpul yuk, kita ngopi yuk gitu. Ya. Tapi lu mah enggak. Lu ke rumah gue aja baru sekali, gue inget banget. Ya Allah. Masa sih, Ma? Padahal rumahnya dia ngelewatin rumah gue loh. Salah lagi. Emang. Nggak ada. Lu yang ada orang pita suara nggak pernah ngajak gue ke rumah lu? Emang suara lu bermasalah? Iya maksudnya, ya lu kan maksudnya tuh lagi happening pita suara. Semua sampai pada datang pita suara. Masih dia datang ke rumah? Masih, setiap hari Selasa lu kalau mau datang. Setiap hari, gue tuh sekarang punya geng Selasa. Apalagi geng Selasa? Boleh latihan nyanyi di situ, udah gue siapin atra, ya kan, makan. Jadi geng Selasa gue itu baru bubar paling cepet itu jam 2 pagi. Astagfirullahaladzim, gue udah tidur. Gue udah tidur. Nah iya, lu bisa. Gue sekarang teratur banget hidup gue, iya? alhamdulillah. Kayak Devano jam lu ya. 10, jam 11, gue sebelum itu gue udah tidur. Gue baru bangun tidur. jam 2, setengah 3. Gue gak bisa, gue kalau tidur kalau tidur kayak lu, tengah malam tuh gue bangun sampai pagi gue nggak tidur. Jadi gue udah menikmati ritme gue yang kayak gini nih. Gue udah nanya dokter gue sehat apa enggak. Menurut orang katanya soalnya kita tuh butuh dari jam 10 sampai jam pagi tuh butuh H2O atau apalah gitu cenah. Nanti jantungnya nggak sehat. Gue udah tanya dokter, gue setiap 6 bulan sekali gue tes medical check up. Jadi Mama tuh tidur jam berapa setiap hari? Habis subuh jam 5. Tapi nih Ma, kan kalian kan berdua kan sahabatan udah lama nih ya. Pernah nggak sih telepon malam-malam sampai berjam-jam sampai diomelin suami gitu, Ma? Pernah nih, kalau telepon ya, rumah di Cilandak, di belakang Citos. Telepon nih laki gue kan ke orang kantoran, nggak bisa tuh kalau malam-malam dia telepon. Gue kan mau pergi, gue males ya, udah di tempat tidur kata gue teh. Ya gue gini, Dir. Boleh keluar nggak?
Karena kan kalau ngomong sama dia kan ngomong yang enggak tuh kan, yang kecekakan, ntar dia invite siapa lah. Oh, laki lo Batman. Batman lah. Gue diusro gitu. Oke, nanti ada di sini translate-nya ya, Batman. Masa sih? Oh iya mah. Iya, diusro. Boleh di luar nggak ngomongnya gitu. Enggak, tapi emang kalau nanya sama Mama Iis itu nggak usah nonton infotainment. Ya itu pokoknya dia mau tahu cerita siapa tuh Mama nomor satu dia tahu. Bukannya maksudnya Mama mau ngomongin orang yang enggak ya, tapi karena tahu nggak, Mama itu adalah tempat paling nyaman buat cerita. Ngerasa nggak sih, Ma? Yes. Jadi masalah orang tuh masalah lu juga. Iya. Sampai akhirnya gue tuh nggak tahu mau menceritakan masalah gue ke siapa. Iya kan, Ma? Iya. Mau siapa, mau orang bercerai, orang mau berantem, ceritanya ke Mama. Iya bener-bener. Tapi kalau menurut aku pribadi ini tuh Mama tuh salah satu public figure yang orang tuh salah paham. Jadi orang nganggapnya Mama itu adalah orang yang judes. Takut gitu. Mama itu orang yang galak, menyebalkan apalah. Tapi aku sebagai orang yang anak baru di kita punya arisan. Lu punya geng Sunda ya? Iya benar. Apa geng apa? Gas. Gabungan artis seni. Lu katanya utang arisan banyak. Nggak ikut tahun ini. Nggak, paham nggak? Lu kenapa sih nggak ikut tahun ini nggak punya duit buat? Ya karena kan kita kan tahu ini lama, maksudnya kapabilitas kita nanti ada kemampuannya bagus juga, Ma. Daripada nanti ikut tapi nggak bayar kan. Daripada udah bayar. Makanya kan sekarang kalau mau sebenarnya nih kalau sekarang Mama mau ajak dia bisa. Karena ada lu. Dia duluan baru gua. Gitu. Ya kalau gajiannya kakak duluan, aku nggak gajian-gajian. Oh gitu. Ikutlah sekarang. Ya udah maju, udah main. Udah telat. Udah telat. Ma, terus sekarang Mama nih lagi asik apa? Katanya ada program di YouTube juga, Mama. Aku tuh lagi di YouTube aku kan Is The Family Channel itu kan ngevlog yang emang lu rajin main-main vlog antara gitu? Ada dan tiada. Ada dan tiada, gue lagi baru mau ngomong antara ada dan tiada gitu. Terus ya udahlah, gue pikir kan di Selasa itu kan ada banyak penyanyi yang pada ngumpul. Terus kan daripada kita nyanyi-nyanyi nggak kepuguhan. Ya udahlah kita bikin Isda Musik yuk gitu. Gue bikin lah di garasi itu. Jadi 2 bulan sebulan sekali, 2 bulan sekali lah nanti akan ada syutingnya tuh sekalian gitu. Jadi konser mini gitu. Ya, mini konser. Lu nggak dimarahin warga, Mam? Rumah gua nggak kedengeran, Yang. Iya. Karena kan pinggir jalan kali udah keberisikan sama mobil ya. Tapi oke loh, gua kemarin ngedengerin hasilnya. Padahal kan kadang-kadang ada motor yang kenal pot. Ya. Nggak ada loh. Lagi kan. Payung hitam. Gitu. Tintin. Ya kan? Tapi terus gue juga lagi setelah udah nih bikin kemarin tuh kita syuting 6 lagu. Pas kesininya gini, ada artis yang disu gara-gara nyanyi lagu ini. Kata gue, lah gimana ini kita ya. Terus akhirnya gue ngomong sama tim gue tuh, sama Iki Ido juga. Jadi tuh yang gue tuh kan tipikal orang yang gini, yang kalau nggak diajak gue diem. Karena gue lagi ada acara TV, ya kan. Gue menikmati kalau lagi nggak syuting, gue menikmati mager di rumah, ngurus suami, ngurus rumah gitu. Nanti ada teman-teman cucu pada datang, itu tuh gue lagi menikmati itu. Kalau nggak diajak, mau usaha apa aja, mau bikin YouTube, kalau nggak ada yang orang yang nggak ada yang gerakin, gue nggak mageran. Si Iki Ido, mah yuk bikin yuk gini. Akhirnya terus gue bilang, Dok, ini gimana ya kalau teman-teman Mama banyak yang pada mau nyanyi juga, tapi nanti terkendala sama hak cipta ya kan. Karena pernah nih kemarin gue diundang podcast, terus di ujung acara tuh gue nyanyi. Itu pada lagu gue loh. Itu kasihan channel YouTube-nya tuh di apa tuh kalau kayak gitu kena copyright, mau suruh take down aku. Jadi ternyata sekarang tuh mengapa? Ya lu jangan nyanyi deh sekarang deh. Sampai bingung loh kita tuh, sampai bingung. Akhirnya gue bilang sama Iki Do gini, udah mah caranya gini aja, kata gue gini, Dok, udah sekarang lu harus kreativitas lu sama Iki ya, gue tantang nih, lu bikin lagu baru. Udah lebih bagus lagu baru deh, ya daripada entar YouTube nggak tahu hasilnya juga bagaimana, ya kan? Gue disu, dipikirnya gue ada gudang duit di rumah gue, ya kan? Jadi udahlah kayak gitu, cuman ya udahlah. Ya tapi sebenarnya itu juga jadi makan kemarin kan juga kayak misalnya di tempat makan restoran itu kan juga kita kan juga kayak harus bayar gitu kan ya. Sebenarnya kayaknya sih kalau menurut aku harusnya ada ini enggak sih aturan yang jelas. Aturan yang jelas, kayak kita dikasih himbauan. Iya nggak sih? Jadi kita maksudnya kan
tahu ya harus ngapain. Jadi gitu. maksudnya kalau mungkin LMK sama LMKN-nya juga ngasih sosialisasi. Benar. Sosialisasinya tuh yang bener gitu loh, jangan cuma ke tempat-tempat ini. Jadi kayak kita tuh kayak bingung, kita mau berkreativitas atau gini, lu punya lagu bagus nih, lu terus orang nggak tahu, nggak dipromoin, siapa yang mau denger, iya kan? Ya sebenarnya kan kalau kita sebenarnya kalau jadi musisi mau diputer makin banyak orang kan sebenarnya makin senang. Bagus, Kalau dulu kan gitu ya, diputerin di mana-mana makin happy. Sebenarnya katanya tuh itu tuh udah mereka udah ngasih himbauan gitu. Cuman mungkin ya nggak nyampe ke kita. Kurang sampai gitu. Ma, berarti sekarang sampai hari ini Mama tuh berkarir udah berapa tahun? Dari tahun 87 tuh jadi berapa? Astagfirullah. Dari tahun 87. 40-an ya? 38. Mama di karir Mama sekarang. Apalagi sih yang pengen Mama raih? Nggak ada, walaupun kalau laki gue sekarang, mah konser mah. Kata gue nggak mau gue ngeliat teman-teman gue yang pada mau konser stres. Ya orang namanya mau konser yang pasti stres, Ma. Ya Mama nggak mau, Mama tuh orangnya. Igun pernah gak sih ngeliat Mama bingung ada masalah apa? Enggak. Gue tuh enggak. Nah gue tuh enggak mau yang aduh gue udah tua udah gue lagi nikmatin sampai laki gue tuh. Enggak, kalau aku bilang Mama sekarang lagi di titik nyaman-nyaman aja gitu. Iya nyaman banget, gue dalam relationship sama laki gue nyaman. Udah ketemu enaknya gitu loh. Ini ono kucur aja lagi enak banget. Lagi enak banget, ya Allah. Udah tahu enaknya gitu loh yang. Udah dapet titik-titiknya ya. Udah dapet. Iya benar. Jadi gue tuh ya, ada titik sundul kiri, sundul kanan. Iya. Kan titik tuh nggak harus di tengah, say. Bisa sundul ke atas. Beda kan masing orang titiknya beda-beda. Jadi zaman gue tuh bukannya dulu baru nikah tuh enaknya. Sekarang itu jadi tiba-tiba laki gue tuh explore apa. Gue tuh sampai kaget-kaget. Jadi Papa tuh sebenarnya udah mendekati pensiun malah makin gahar ya. Explore, Tapi Mama kan udah mau ini juga dong. Menopause. Mau menopause. Nggak ada kayaknya gue menopause janganlah ya. Emang Mama masih mens Ini sekarang? aja lagi mens. Oh, 50 tahun masih mens ya, Mama? 53. 53, Mama. 53. Rasinya mau tau nggak, pemainnya mau bencong. Iya, Ma. Ternyata tau nggak sih, ternyata rahasia orang awet muda happy itu ya punya lingkungan yang sehat. Terus kitanya jangan terlalu banyak mikir, seksnya lancar. Seks itu paling bener. Aduh. Makanya Beneran. Kakak liatin ke aku. ya nggak apa-apa. Seks tuh bener. Seks tuh makanya orang Harus banyak lancar. yang depres karena seksnya nggak bener ya, Mam ya. Panas aku. Iya kan? Iya. Mah, ini sebelum kita udahan, Mama melihat anak-anak Mama udah pada gede-gede. Udah siap nggak ngelepas mereka ke jenjang pernikahan? Apalagi Devano itu kalau pacaran termasuk serius banget ya, Mam. Serius, anaknya bucin. Mau nunggu, ya padahal pacarnya Devano kan sekarang juga lagi bagus-bagusnya ya di grup yang dari Nona. Dan dia tuh tipe yang setia, mau nunggu. Relationship dia tuh yang LDR-an gitu kan. LDR-an ini lumayan lama loh, Ma, ini 2 dia. tahun. Nggak boleh posting, nggak ada ini. Mama ngelihat anak Mama tuh udah pada gede-gede gitu. Lu siap nggak? Tadinya gue sedih tadinya, makanya sekarang tuh ada di masa yang gue tuh udah menerima gitu bahwa ada ketakutan itu gini, nanti dia kalau umpamanya berumah tangga dia bahagia nggak ya sama pasangannya gitu, dia mendapatkan pasangan yang gue kalau ngomongin anak nih Mama ada trauma sama kayak kegagalan Mama dalam pernikahan sebelumnya? Iya. Jadi kayak takut nanti dia gagal, takut dia nanti kalau Devano kan kepala rumah tangga ya. Gue tuh kalau Devano mau nikah sama siapa aja yang penting dari keluarga baik, agamanya baik gitu. Kalau kakak nih yang perempuan, gue tuh harus mencari orang yang tanggung jawab kan. Paling gak tuh pengennya tuh standarnya dia jangan turun gitu. Iya kan namanya. Karena aku tuh ngerasa gini, nanti kakak bisa nggak kalau standarnya turun? Kalau bisa sih nggak masalah, tapi ketika nggak bisa kan kita nggak mau. Jangan sampai kakak tuh di depan kita baik-baik aja bahagia, tapi di belakang enggak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi Mama tuh cuman sekarang tuh doanya, ya Tuhan, Mama pengen sebelum Mama nggak ada nih, karena kita umur kan nggak tahu ya, udah umur segini ya. Maunya tuh anak-anak mandiri dulu gitu.
sebelum gue nggak ada nih, gue pengen tahu gitu, anak-anak tuh udah pada nikah, udah punya anak, terus gue tahu mereka bahagia gitu. Jadi kayak ketakutan itu, sementara kayak mau ngelepas kakak nih kan udah 27 ya. Bapaknya tuh kayak ngerasa kayak masih belum, masih ngeliat anak kecil terus. Gitu. Kadang aku sekarang nih udah ngerasa gini, aku nih direpotin sama cucu-cucu angkat. Mumpung masih kuat, aku tuh pengennya ngegendong cucu bener lah ya gitu. Tapi kayaknya kakak tuh kayak masih belum menemukan pasangan yang, aku nggak tahu sih, dia menurut dia mungkin pas, tapi kitanya ngerasa masih, terutama bapaknya ya, karena bapaknya tuh, papa tuh walaupun kakak anak tiri, karena diajarin sama orang tuanya, dulu tuh almarhum papa gini, Dri, kamu tuh harus lebih sayang Salsa daripada Devano. Karena kalau kamu marah sama Devano, itu darah dagingnya. Jadi perhatian kamu ke kakaknya harus lebih dibandingin ke adik gitu. Tapi kalau anak tiri itu nanti sedikit aja salah, nanti dibilang, abis anak tiri sih jadi dia begitu gitu. Jadi dia tuh kayak yang protektif banget gitu. Dia tuh kepengen menemukan pasangan kakak tuh yang dia safe bahwa dia ini akan ngejagain kakak. Soalnya kakak juga tipe perempuan yang keras juga ya Maya. Keras kakak. Jadi lu takutnya kalau dia kenapa-napa, capek gitu kayak. Iya, takutnya kayak gitu ya. Kemudian apa gitu. Jadi aku tuh ya itulah, tapi mudah-mudahan sih Allah, aku kan ngerasanya ya, aku gak pernah nyakitin orang, gak pernah apa gitu. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kehidupan yang baik buat anak-anak aku, kebahagiaan. Doa aku tuh selalu, ya Allah, semoga anak-anak aku diberikan kebahagiaan, kesuksesan, bisa mandiri, berjalan di jalanmu, menemukan pasangan yang, gue tuh sampai komplit doanya, menemukan pasangan yang baik, yang cakep, yang cantik, mertua yang baik, yang bisa membahagiakan dan membuat nyaman anak-anak mama gitu. Itu doa mama tuh sekarang tuh itu gitu. Tapi kalau umpamanya anak-anak nggak punya banyak waktu buat mama udah bisa nerima gitu. Karena mereka harus punya kehidupan, mereka harus bisa menatap. Mungkin mereka lagi menyiapkan masa depannya mereka gitu. Jadi mama nggak boleh kasih ganggu. Waktu ya, kasih space. Jadi mama nggak mau ganggu dengan nanti dia ngerasa bersalah karena nggak punya waktu buat orang tuanya gitu. Mama nggak mau itu gitu. Kalau mama ada kesempatan nih ngomong sama Devano sama kakak, mama mau ngomong apa? Kak, adek, rasanya mama sama papa sudah cukup membekali kalian dari segi agama, pendidikan, bagaimana kalian harus bersikap di lingkungan kalian gitu ya. Mama cuman pengen kalian jangan lupa sama Allah. Karena buat mama tuh remnya kita tuh kalau kalian berbuat hal-hal yang agak melenceng, kalau agama kalian bagus, insya Allah kalian nggak terlalu melencengnya kejauhan gitu. Jangan lupa sholatnya. Kalian umurnya udah mulai banyak, jadi dari sekarang menata kehidupan untuk ke depan, apalagi adik-adik tuh laki-laki. Terus sebenarnya makan kita nggak kepengen ada di bidang ini ya, tapi ini adalah pilihan adik dan alhamdulillah mama senang lihat kesuksesan adik di dunia entertain. Jangan lupa nabung untuk masa depan adik, biar adik tetap dihargain kalau one day adik punya keluarga. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi Mama Iis tuh buat aku memang bentuk mama sesungguhnya ya Ma. Lo tuh bukan sebagai mama dari anak-anak lo doang, tapi mama dari kita semuanya. Yes, bener banget. Iya kan, makanya mama tuh selalu jadi tempat curhatnya kita, tempat yang menerima tai-tai anjing-anjing semua, pokoknya diceritain ke mama. Semua. Aku juga doain mama sehat, amin. Doain aku juga sehat ya Ma. Aku seneng banget. Kalau mama mungkin nggak aku undang di sini kan lo nggak nelpon gue ya. Pokoknya sehat, harus sehat, awet muda. Insya Allah nanti kalau mama merit
bajunya mesti dari butik Haji Ivan Gunawan ya. Amin. Iya Oh, dong. mama merit, Anak-anak merit. Iya. Ya mama siapa tahu mau pesta lagi mau papa kan. Nggak ada salahnya ya. Terima kasih ya customer udah nontonin aku hari ini ngobrol bareng sama Mama Isdahlia. Kalau misalnya kalian pengen punya requestan butik Haji Igun bintang tamunya siapa lagi nih gitu. Silakan langsung aja di komen ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution ya. Mama makasih ya. Sama-sama, Terima kasih ya. Pam. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.